Jangan ngomong adab sama saya. Apakah si Julianus beradab? Menyalami saya, buang muka, dia pukul saya. Apa itu? Menurut gue ini udah ada di dalam benak dia sebelum pergi, ya. Karena ini seperti sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi kawan-kawan, kita nggak usah hiraukan si Sunan. Ya, Sunan ini hanya pengalihan isu, dikirim untuk mengalihkan isu. Yang sebenarnya panggung ini milik Bang Julianus Sembiring dan Dr. Reza Gladys. Jadi jangan biarkan si Sunan merajalela warawiri, itu memang mau dia. Dia pengen terkenal setelah dirinya vakum beberapa lama. Tahannya, nanti suruh dia buktikan. Itu aja. Dia yang melaporkan, dia yang harus membuktikan. Ingat, ketika dia tidak bisa membuktikan, artinya mereka melakukan laporan palsu. Dan tapi saya sudah dengar apa pernyataan mereka kemarin di media. Mereka menyatakan Sunan Kalijaga mukul 3 kali. Perlu teman-teman dan masyarakat ketahui, saya semenjak kecil saya ikut bermacam-macam bela diri, ya, taekwondo, karate, tinju, dan lain sebagainya. Artinya ketika seorang Sunan Kalijaga, nggak usah 3 kali mukul dia, 1 kali saya pastikan dia jatuh. Jadi coba dibayangkan orang yang bisa bela diri seperti saya, mengikuti ilmu bela diri, memukul dia. Apa yang dia sampaikan kemarin di laporan dan di press conference pada saat mereka selesai laporan di Polda, Sunan mukul 3 kali. Bayangin mukanya kayak apa kalau saya pukul 3 kali. Bisa kalian bayangkan, mungkin orang itu nggak akan bisa barengan preskon sama kita kemarin di luar studio, nggak akan bisa, karena kalau Sunan pukul 3 kali pasti sudah babak belur. Tapi faktanya kita sama-sama preskon kok di luar. Saya bilang, nah ini orang yang pukul saya, coba sini, lu tadi berani pukul gua, sekarang ngomong dong di media. Dia melakukan preskon bersama-sama saya. Apakah teman-teman tertangkap kamera di wajahnya ada babak belur, biru, apa luka? Ada nggak? Jadi kita ngomong fakta, bukan ngomong ngawur. Oh, akhirnya si Sunan dilaporin juga. Tapi gue yakin yang masuk bakal Sunan. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa membuktikan kalau pukulan itu adalah pukulan dari lawan. Padahal di kamera itu dia yang mukul dirinya sendiri. Kita nggak tahu juga apakah dia di mobil dia mukul dirinya. Kan nggak tahu juga kita. Yang pasti menurut gue ini udah ada di dalam benak dia sebelum pergi. Ya, karena ini seperti sesuatu yang sudah direncanakan. Dan katanya dia nunjukin beceng ke Bang Diring. Gila sih. Salah sama lah mereka semuanya. Pengacaranya dilaporin, kliennya dilaporin. Siapa yang duluan nih jadi tersangka? Jangan ngomong adab sama saya. Apakah si Julianus beradab? Menyalami saya, buang muka, dia pukul saya. Apa itu beradab? Jadi jangan dipotong-potong. Semua ada sebab, ada akibat. Ingat, saya bukan orang gila. Informasi penting untuk Sunan, nah, Bos, laporin kan? Nah. Seingat saya Bang ya, di TV sebelah kiri sekali oleh Bang Sunan. Terus kawannya yang baju biru ada 3 kali. Dan kelompok Sunan Kalijaga ya, sungguh sangat banyak. Kami juga nggak sangka bisa begitu kumpul banyaknya. Bahkan kami juga ditekan-tekan. Karena tujuan kami untuk menghalal, untuk memisahkan, jangan sampai terjadi ada tindakan pelanggaran hukum. Ini sebenarnya tujuan niat kami awalnya. Kami tahu bahwa Julianus masih muda, makanya kami coba untuk mengatasinya melalui kami pisahkan. Saudara-saudara mendorong saya sampai berpelanting ke belakang. Ini jelas, ya. Jadi kalau katanya saya melakukan tonjokan, itu bohong. Tidak ada itu. Ya itu mengada-ngada. Inilah saya bilang ini gaya-gaya drama. Jadi tegas saya nyatakan kami akan lakukan tindakan hukum juga. Sampai kapan kami akan ikuti. Mau dia melapor kemana-mana silakan, kami juga akan melapor. Hari ini jelas kami sudah laporkan. Yang pelapornya adalah Sunan Kalijaga dan kawan-kawan. Saya cuma menghindari adanya bentrokan fisik, maka saya masuk ke tengah. Saya selaku orang tua. Jadi tidak ada niat saya untuk melawan Bang Sunan itu. Tapi saya cuma memisahkan. Jangan sampai Julianus terpancing emosi. Cuma itu aja tujuan saya. Bagaimana mau salaman jalan petenteng-petentengan begitu? Mau salaman bagaimana? Lihat kan selama perdebatan, arogansi, kesombongan, kecongkakan. Luar biasa. Dia merasa pengacara terkenal. Kami ini kan tidak dikenal. Kami orang kampung katanya. Tapi
Ya, kita lihat aja nanti selanjutnya bagaimana masalah hukum ini. Tidak ada. Itu mengada-ngada kalau dibilang ada. Buktikan melalui apa yang ada di video atau di manapun kondisinya. Tidak ada dia mengatakan apapun. Hanya gayanya. Saya melihat gaya dia datang bukan untuk bersalaman, tapi memprovokasi Julianus. Karena dari awal kita lihat waktu perdebatan itu materi perdebatan sudah menyimpang jauh, dan itu hostnya harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini kan kita diundang melihat bahwa adanya perdebatan Julianus menyangkut masalah contempt of court, tapi yang dibahas yang lain-lain. Ini melampiaskan inisiatif unek-unek emosi. Ini yang kita lihat pada malam itu. Makanya saya melihat kondisi itu, makanya saya datang ke depan untuk memisah. Jangan sampai terjadi bentrokan. Tujuan saya itu. Ternyata saya yang dilaporkan ke polisi karena melakukan pemukulan. Aneh ini memang. Tapi ya sudahlah, kita buktikan. Itu coba baik-baik kok, saya jalannya santai, saya tahu Julianus juga masih muda. Saya tidak mau Julianus berprovokasi. Kenapa? Sebelum saya sudah ingatkan, jangan mau dipancing emosi. Sebelum ada dialog, saya sudah ingatkan ini. Saya sudah tahu bahwa kondisi ini, saya tanyakan tadinya siapa saja peserta dialognya. Ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sudah berulang kali menekan-nekan Julianus, menyatakan anus. Ini seakan-akan menunjukkan dia hebat dan dia jagoan gitu. Ini kami malu sebenarnya sebagai advokat senior, sangat-sangat memalukan. Tapi karena kondisi ini ya terpaksa lah. Sebenarnya kami anggap tadi malam sudah selesai semua, ya sudahlah. Itu kesalahpahaman, ya sudah. Ternyata ini dilanjutin dengan laporan polisi. Ini yang kami melakukan tindakan. Sebenarnya malu kami sesama advokat. Tapi apa boleh buat? Terpaksa kami lakukan malam ini untuk laporan ke Polda Metro Jaya. Ya, saya punya nama baik, nama besar. Nggak mungkin saya bikin gaduh di satu tempat yang dimana tempat itu bukan area tinju, area baku hantam. Gitu loh, itu yang perlu digarisbawahi dulu. Saya punya nama baik. Nggak mungkin saya pertaruhkan untuk hal yang memang saya tidak alami. Gitu loh. Tapi saya akui, mereka berhasil memancing emosi saya dengan adanya body contact terhadap diri saya. Mohon maaf, saya laki-laki. Sampai manapun, saya nggak akan bisa didorong orang, mau dipukul atau bahkan udah dipukul terus diam saya pulang nangis. Mohon maaf, itu bukan Sunan Kalijaga, saya katakan. Nggak ada sejarahnya seperti itu. Ya, jadi saya klarifikasi, jangan dipotong-potong, jangan hanya melihat saya mendatangi Julianus. Kok kalian nggak pernah ngomong sih Julianus yang datengin saya duluan di awal acara? Kelihatan dong. Kan saya sudah jelaskan tadi di video. Terus untuk video yang ini, mereka kan hobi banget tuh ngata-ngatain hakim. Ya hakimnya tidur, coba lihat. Ini orang masuk TV tapi tidur. Aduh, Bang Fahmi. Kalau capek udah Bang, jangan dipaksain Bang. Memang menghadapi Nikita Mirjani itu capek Bang. Udah, stop. Nikita Mirjani gue yakin di penjara udah. Dan untuk Oki, jangan lupa ya guys. Ternyata kita itu lupa kalau Oki ini adalah terlapor. Bukan saksi yang on the way tersangka, tapi terlapor yang bisa saja kapanpun menjadi tersangka.